Halo semua, perkenalkan nama saya Injiki dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi tentang inti atom dan efek nuklir. Guru mata pelajaran Pak Sauji. A. Karakteristik inti atom. Yang pertama, partikel penyusun inti atom adalah proton atau muatan positif dan neutron atau muatan netral. Adapun partikel penyusun inti atom disebut nukleon. Inti atom dapat digolong menjadi dua material radioaktif yang mempunyai nomor atom sama, dua material radioaktif yang mempunyai jumlah neutron yang sama, dan dua material radioaktif yang mempunyai nomor massa yang sama. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa partikel penyusun inti atom adalah proton dan neutron. Energi ikat inti pada atom adalah energi yang dibutuhkan untuk memecah inti menjadi partikel-partikel yang menyusunnya. Nilainya akan sama dengan energi yang digunakan untuk mengikat partikel-partikel penyusun inti atom. Yang kedua, simbol unsur. Berikut gambarnya. Yang ketiga, nuklida. Nuklida adalah jenis atom dideskripsikan secara tepat melalui nomor atom atau jumlah proton Z dan nomor massa atau jumlah nukleon A. Oleh karena itu, jumlah neutron N juga dikenal sebagai nuklida dapat dikelompokkan menurut jumlah proton, neutron, dan keadaan energi nuklirnya. Yang pertama, isotop. Isotop adalah nuklida yang memiliki nomor atom yang sama dan oleh karena itu merupakan unsur yang sama, tetapi berada dalam jumlah neutron. Yang kedua, isoton. Isoton adalah nuklida yang memiliki jumlah neutron yang sama dan karena itu merupakan unsur yang berbeda, karena mereka harus berbeda dalam jumlah proton. Yang ketiga, isobar. Isobar adalah nuklida yang memiliki nomor massa yang sama dan karena itu merupakan unsur yang berbeda, karena mereka harus berbeda dalam jumlah proton. Yang keempat, isomer. Isomer adalah nuklida dengan jumlah proton yang sama dan nomor massa yang sama, sehingga menjadikannya menurut definisi isotop yang sama, tetapi keadaan energinya berbeda. Yang keempat, gaya dan kestabilan inti. Setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Yang kelima, energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya hari ini, menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang massanya berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Omega M sama dengan A kurang Z, Mn tambah Z kali Mp kurang Mi. Keterangan: A sama dengan nomor massa atau jumlah proton dan neutron, Z nomor atom atau jumlah proton, Mn sama dengan massa neutron, Mp sama dengan massa proton, Mi sama dengan massa inti. E sama dengan omega M kali 931 MeV. Keterangan: E sama dengan energi ikat inti, omega M sama dengan efek massa, MeV sama dengan mega elektron volt. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom diinduk ditembak dengan partikel yang energi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi reaksi. Dapat menghasilkan energi sangat besar. Perhatikan skema berikut. Yang ketujuh, spektrum atom hidrogen. Spektrum hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah. Susunan pancaran dari atom hidrogen dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral dengan panjang gelombang yang hitung dengan formula Rydberg. 1. Deret Lyman untuk Na sama dengan 1 dan Nb sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Deret Balmer untuk Na sama dengan 2 dan Nb 3, 4, 5, dan 6. Deret Paschen untuk Na 3 dan Nb sama dengan 4, 5, 6, dan 7. Deret Bracket untuk Na sama dengan 4 dan Nb sama dengan 5, 6, 7, dan 8. Deret Prevon untuk Na dan 5 dan Nb sama dengan 6, 7, dan 8. Contoh soal inti atom. Massa inti atom 20C40 adalah 40,078 SMA jika massa proton adalah 1,0078 SMA dan neutron
1,0087 SMA. Tentukan efek massa pembentukan 20 Ca40. Jawab. Diketahui A sama dengan 40, Z sama dengan 20, N sama dengan A kurang Z sama dengan 40 kurang 20 sama dengan 20 MI sama dengan 40,078 SMA. MP sama dengan 1,0078 SMA sama dengan MN sama dengan 1,0087. Dengan menggunakan hubungan omega M sama dengan Z kali MP tambah N kali MN kurang MI sama dengan 20 kali 1,0078 tambah 20 kali 1,0087 kurang 40,078. 20,156 tambah 20,174 kurang 40,078. Omega M sama dengan 40,33 kurang 40,078 sama dengan 0,252 SMA. Yang berikutnya B. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi, disebut juga zat radioaktif. Materi yang mengandung inti tak stabil memancarkan radiasi, disebut zat radioaktif. Pelurahan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Kemampuan ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil, sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi, seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino, dan sinar gamma. Yang pertama, sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ketiga sinar tersebut dihasilkan dari peristiwa peluruhan atau decay inti atom tertentu, dan sinar tersebut memiliki karakteristik dan sifat masing-masing. Berikut selengkapnya. Yang pertama sinar alfa, yang kedua sinar beta, yang ketiga sinar gamma. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. B. Ketebalan paru atau half Tuxman atau HVL. 3. Pelurahan radioaktif. A. Aktivitas radioaktif. B. Pelurahan inti. C. Waktu paru. C. Aplikasi iptek dan nuklir dan proteksi radiasi. Sumber energi merupakan faktor penunjang utama keberlangsungan hidup manusia. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk menemukan sumber energi baru yang lebih efisien dan minim dampak negatif yang ditimbulkan. Perlu diketahui, sumber energi di masa kini yang digunakan diantaranya nuklir, bahan bakar, fosil, dan tenaga surya. Yang pertama, aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Yang kedua, aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai penganut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik penurut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contoh pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran dalam pipa. Yang ketiga, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut radio tracer. Oleh karena dilepas ke lingkungan, radioisotop yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak berbahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Jumlah radioisotop yang dilepas tidak boleh berlebihan, harus larut dalam air. 4. Dampak dan proteksi radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi rendah apapun akan menimbulkan perubahan pada sistem biologi atau dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik tidak terjadi kematian. Sel hanya struktur selnya. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat. Efek deterministik menyebabkan sel mati. Makin besar dosis yang diterima, makin parah efek yang ditimbulkan. Prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi dapat memancarkan radiasi penkion yang perlu kita proteksi.
untuk memproteksi diri dari bahaya. Sumber radiasi digunakan 3 prinsip sebagai berikut. Yang pertama perisai, yang kedua jarak, yang ketiga waktu. Contoh soal radioaktivitas. Massa unsur radioaktivitas suatu fosil ketika ditemukan 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktif yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka umur fosil tersebut adalah. Pada soal ini diketahui K sama 0,5 gram, K sama Cara menjawab soal ini sebagai berikut. N sama dengan NO sama 1/2 0,5 gram sama dengan kurang 0,2 gram 1/2 1/2 kurang 0,5 per 2 sama dengan 1/4 kurang 1/2 pangkat 2. T per 6.000 tahun dikurang 2. 1 kurang 2 kali 6.000 tahun sama dengan 12.000 tahun. Sekian hasil presentasi saya yang Jeki, pamit undur diri. Terima kasih.